Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua yang ada di kelas. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Elvida Rosip, sebagai moderator, Dinda sebagai presentator pertama, dan Devia sebagai presentator kedua. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya sendiri, Dinda Dia, dari kelompok 3 sebagai presentator pertama. Pertama, saya akan menjelaskan macam-macam huruf pada ejaan bahasa Indonesia. Pertama, huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Tiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Y, dan Z. Huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdiri diftong yang dilambangkan dengan I, AU, dan O. Contohnya, aula, saudara, dan harimau. Kelima, huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Keenam, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. 1. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Kedua, jika di tengah kata ada huruf konsonan, di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Contoh, ba, pa, barang. 3. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah dieraikan. Contoh, mandi, sombong. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya dapat dipenggal pada pengertian baris. Contohnya, makanan, meresahkan. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan di antara unsur-unsur itu atau pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah. Contohnya, biografi. Berikutnya masuk ke nama diri dan nama jenis. Nama diri yang diatur penulisannya dalam pedoman EYD berhubungan dengan 1. Nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan gelar keilmuan yang diikuti nama orang. Contohnya, Dr. Salim Said terkenal kritis dalam memberikan ulasan di televisi. Kedua, nama jabatan pangkat yang diikuti nama orang, instansi, atau tempat. Contohnya, Gubernur DKI Jakarta meresmikan penggunaan bahasa. Contohnya, Dr. Salim Said terkenal kritis dalam memberikan ulasan di televisi. Kedua, nama jabatan pangkat yang diikuti nama orang, instansi, atau tempat. Contohnya, Gubernur DKI Jakarta meresmikan penggunaan busway. Ketiga, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, di penghujung tahun 2004, bangsa Indonesia mengalami banjir yang sangat besar. Sekian, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua, yaitu teman saya, Devia. Terima kasih. Terima kasih Dinda atas penjelasannya. Nah, untuk melengkapi presentasi hari ini, penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Devia. Kepada Devia, saya persilahkan. Penulisan kata. 1.
kata dasar. Kata yang berupa kata dasar yang ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, buku itu tebal. Kata turunan, imbuhan, awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, bergetar, dikelola, penerapan, menengok, dan lain-lain. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung, mengikuti atau mendahulunya. Contoh, bertepuk tangan. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh, menggaris bawahi. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan, kata itu ditulis serangkai. Contoh, mahasiswa biokimia. Kata ulang. Contoh, anak-anak dan buku-buku. Gabungan kata. Contoh, duta besar, kambing hitam, dan meja tulis. Kata ganti. Ku, kau, mu, dan nya. Contoh, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Kata depan. Di, ke, dan dari. Contoh, di mana situ sekarang? Kata sambung. Si dan sang. Contoh, harimau itu marah sekali pada sang kancil. Singkat dan akronim. Singkat yaitu bentuk yang dipendekkan. Contoh, Muhammad Yamin, DPR, dan lain-lain. Akronim yaitu singkatan yang berupa gabungan huruf awalan, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deretan yang diperlakukan sebagai berikut. Contoh, Kowani atau Kongres Wanita Indonesia, pemilu atau pemilihan umum. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi sebagai berikut. 1. Unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti reshuffle dan shuttlecock. Unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapannya masih mengikuti bahasa lain. Bentuk tanda baca. Adapun bentuk tanda baca sebagai berikut: tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca tanya, tanda baca seru, dan tanda baca petik. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada hari ini terkait ejaan bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila